Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahmi Zakaria dengan NIM 17124220063, Program Studi Administrasi Perkantoran Digital Kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi dari hasil kerja saya mengenai Standar Operasional Prosedur atau SOP penerimaan dan penempatan karyawan baru. Baik, selanjutnya di sini yang pertama ada tujuan. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam proses seleksi, penerimaan, dan penempatan karyawan baru, sehingga memastikan tercapainya target ketersediaan sumber daya manusia, proses yang tepat dan sesuai dengan standar kualifikasi perusahaan. Yang kedua, ada ruang lingkup. Prosedur ini mencakup mulai dari proses identifikasi kebutuhan karyawan, pengumuman, perekrutan karyawan, sampai dengan pendatangan surat kesepakatan kerja. Yang ketiga, ada definisi. Rekrutmen merupakan proses untuk mendapat sejumlah pelamar yang berkualitas guna bekerja pada suatu perusahaan. Yang keempat, ada penanggung jawab. Kepala bidang yang membutuhkan pegawai baru, Human Resource Development atau HRD, sebagai penanggung jawab proses seleksi karyawan baru. Yang kelima, ada uraian prosedur. Yang pertama, ada bidang atau divisi yang membutuhkan karyawan baru membuat perencanaan baik dari jumlah karyawan sampai kualifikasi yang diinginkan. Yang kedua, ada HRD membutuhkan lowongan berdasarkan kebutuhan divisi dengan memperlihatkan standar kompetensi perusahaan. Yang ketiga, ada HRD merupakan merangkap dan menyeleksi lamaran yang masuk dengan mencakup pada kualifikasi yang berlaku. Yang keempat, HRD melakukan tes tertulis, psikotes dalam wawancara kepada pelamar yang telah lolos seleksi berkas. Yang kelima, HRD memberikan keputusan berdasarkan hasil tes psikotes dan wawancara dengan pelamar. Yang keenam, proses penolakan kandidat dilakukan setelah HRD memberikan keputusan berdasarkan hasil tes psikotes dan wawancara dengan menginformasikan kepada pelamar melalui email. Yang ketujuh, kandidat yang dinyatakan lulus seleksi akan diajukan surat perjanjian kerja. Yang terakhir di sini ada diagram alur prosedur. Divisi pengajuan kebutuhan karyawan baru dimulai dengan pelamar. Selanjutnya, pelamar akan melakukan tahap seleksi administrasi. Jika lulus, pelamar akan melakukan tahap berikutnya. Jika tidak, pelamar dinyatakan selesai di sini. Selanjutnya, bagi pelamar yang lulus tahap sebelumnya akan melakukan tahap tes psikotes dan wawancara. Jika pelamar lulus, maka pelamar akan melanjutkan tahap berikutnya. Dan jika pelamar tidak lulus, maka pelamar dinyatakan selesai di sini. Selanjutnya, tahap akhir ini adalah pemberian surat perjanjian kerja dan penempatan pegawai kepada pelamar yang telah lulus pada tahap sebelumnya. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.